Oke bro, kembali lagi bersama Macak Review. Tidak penting aku gak ngurus, yang penting seneng, happy nge-review. Kali ini yang tak bahas ini Astrok 88S Play. Wih, kosmetik ya bro, kosmetik, penampilannya mantep raket ini loh, mulus glossy ya. Ya, dari segi penampakan ada punya teman saya itu Astrok 88S Pro ya. Itu penampakannya itu enggak secantik ini, Bro. Jadi kenapa ya Astrok bikin yang seri Pro itu kok tidak semenarik ini, tidak seglossy ini, wis cantik inilah. Ini dari cat aja ya, kita bahas catnya dulu. Oke. Terus apalagi ya, jadi terus raket ini julukannya sih dulu si paling playmaker, karena boomingnya itu saat dipakai Kevin ya. Ngerti sendiri Kevin pemain depan, kalau dia pas lagi main jadi pemain depan, wah maut bro Kevin bro. Lah iki raketnya dulu sempat pakai ini, tapi sing pro, yang versi pro nya. Tapi penampilannya ya gini, motifnya 100% sama lah, cuman beda ini aja, pro dan play. Tapi nggak tahu kok yang play ini dibikin lebih cantik ya. Terus yang pro itu ya beda-beda fitur aja, konnya kayak konnya ini Ibik udah pakai Ibik cap. Kalau yang pro itu, kalau yang play ini biasa. Ya gitulah, saya nggak bisa bandingin soalnya nggak punya yang SS, yang 88S Pro. Tapi pernah megang punya teman. Ya gitu. Terus feelnya gimana bro? Feelnya raket ini, wih, jujur ya, ini raket paling enak. Jadi saya sampai pernah punya 12 raket itu ya. Wis ini nomor satu paling enak ini menurut yang cocok di tangan saya. Paling cocok, paling enak, wis paling pas lah. Kenapa kok pas gitu ya? Pertama dari feelingnya ya, feelingnya ini nggak berat tapi juga nggak ringan. Jadi kalau Astrok itu kan sebenarnya seri smash ya, untuk apa, harusnya head heavy semua. Astrok nggak ada yang nggak head heavy, semua Astrok head heavy. Meskipun yang play, yang pro, wis semua Astrok pasti head heavy. Kalau Yonex itu gitu ngeluarinya. Nah ini bro, bener head heavy tapi kok feelnya pas ya, nggak terlalu head heavy, nggak terlalu ringan juga, enak lah bro. Terus yang kedua saya senengnya, nah ini flexnya ini ya, ini kalau yang terasakan itu medium stiff, yang tengah-tengah itulah, yang medium. Jadi nggak terlalu fleksibel, nggak terlalu stiff, middle yang tak rasakan seperti itu. Tapi kalau di spek sih memang medium stiff sih. Nah medium stiff itu gampang dipakai bro. Terus raket ini juga pendek bro, makanya julukannya si paling playmaker. Kalau untuk buat naruh bola itu enak bro, beneran. Wis lah, masih mainku biasa ya, tapi aku bisa merasakan buat naruh bola itu enak ini raket ini. Buat naruh, buat flashing, terus buat nyerobot itu enak ini bro. Karena apa ya, soalnya ini bro, ini menurut saya ya, ini soalnya ininya pendek, shaftnya tim pendek. Jadi kalau kalian bandingkan dengan raket-raket normal yang lain, nah ya kan selisih berapa ini bro, ini selisih 1 sentian ya, lumayan banyak bro. Terus panjangnya juga beda ini kalau ndak salah di speknya itu sih selisih setengah senti kalau panjang fullnya. Tapi kalau panjang shaftnya ini sama ini saja loh selisihnya segini, 1 senti. Lah ini yang bikin
enak kalau buat naruh bola itu. Menurut saya sih itu. Buat defense juga enak raket ini. Kalau dibandingkan Saber ya, Saber Pro loh juga sih kalah panjang si ini apa 88S ini. Makanya enak meskipun berat tapi swingnya enak bro. Jadi raket ini raket apa ya, ternyaman yang pernah saya pakai gitu bro. Tapi kalau kalian pakai raket ini ya, kalau kalian apa namanya buat nyemes tok di belakang ya sayang bro. Soalnya keunggulan nih raket ini ya ini tadi shaftnya pendek. Jadi kalau nggak kalian buat nyerobot, motong itu enak raket ini. Jadi motong, nyerobot, flashing, netting, oke lah. Wis gak nilai gitu ya dari apa namanya 0 sampai 10 ini itu kalau buat pemain depan itu ya 9,9 lah. Kalau buat depan tuh ya, kayak buat belakang 98 lah, ojo akeh-akeh, oke. Ya, itu feeling saya saja ya. Kalau kalian merasakan hal beda ya maaf, soalnya tangannya memang beda. Ya, kenapa saya nggak beli yang seri Pro? Karena saya pernah ke toko terus pegang yang seri Pro itu ininya lebih stiff bro, shaftnya lebih stiffnya itu mirip ini Saber 7 Pro ini juga lumayan stiff ini lebih stiff lagi. Kalau yang seri Pro itu yang tak rasakan sih iya lumayan stiff lah, pokoknya lebih stiff dari yang play ini lah. Keunggulannya kalau apa raket lentur kan gampang makainya bro, gitu bro. Terus tapi kalau terlalu lentur juga nggak enak ya. Saya seneng pokoknya yang medium lah, nggak terlalu stiff lah. Ini ada di sini ya. Tapi ini bahas kekurangannya karena bahannya masih yang murah. Jadi kalau kalian pakai senar yang pakai senar atau kok yang agak berisi, raket ini agak geter bro, beda sama yang seri-seri Pro itu nggak ada yang geter itu. Buat namplek itu geter di tangan sampai merasakan geter ding gitu di tangan kalian, nggak ada. Kalau ini masih ada geternya dikit ya, namanya raketnya murah bro. Raket ini harganya saya beli 675. Ini grip asli, tak lepas, terus tak kasih apa namanya nih, cushion wrap sedikit tipis saja, terus tak kasih AC 102 Yonex ini, enak ini. Wis ini saya pakai AC 102 semua, enak ini ya. Intinya gimana bro, wis belilah bro, pasti enak kok, beneran. Nggak akan pernah menyesal beli raket ini, soalnya feelingnya menurut saya enak ini. Untuk belajaran oke, untuk yang pro juga oke, untuk yang menengah juga sangat oke, untuk yang pengen belajar jadi pemain depan lah iki oke. Untuk yang pemain yang nggak tahu posisi, dia itu posisinya orang, jadi pemain nggak tahu posisi itu nggak lihat partner kita keunggulannya di mana. Jadi misalkan partner kita dominan di depan ini atau belakangnya, itu nggak dilihat maksudnya gitu. Pokoknya sesuai kemampuan dia saja. Dia seneng nyemes terus, tapi suatu saat pas dia di depan juga nggak melakukan tugasnya untuk apa, ngontrol bola, ngontrol gaming. Jadi pemain kalau belum tahu itu seperti itu, jadi nggak tahu
tugasnya apa, pas dia di depan, pas dia di belakang. Ya taunya mungkin nyemes ya, nyemes gitu tok, nyemes sama ngelop, ngedrive, tapi belum tahu tugasnya. Ya seperti saya belum tahu, tapi masih belajar jadi pemain depan. Kalau misalkan partner saya tukang smash, itu saya pasti jadi depan gitu loh bro. Wis macak-macak iso ae lah, sing penting itu raketnya apik sih lo kan, merah, kuning, hijau, wis lo lampu merah wis. Nah dari 3 raket ini paling tak seneng kalau pas main depan. Kalau partner saya ahlinya playmaker, ahlinya pemain depan, atau tak lihat itu main depannya oke, wah ini saya pakai ini Astrok 77, wis tukang kedor wis jadi anak saya. Ya namanya pemain abal-abal bro, nggak ada partner yang pas, bukan yang pas tapi yang tetap maksudnya. Kalau pemain pro itu kan, atau yang sudah main di mana-mana kan punya pasangan tetap, jadi dia tahu posisinya. Kalau kita masih random bro, kadang depan kadang belakang, ya itu makanya punya raket lebih dari satu seri lo. Wis iki wis andalan kabeh wis tukang smash, nggak terlalu berat ini tapi enak. Nah si paling playmaker julukannya iki wis tuku wis ya wis ngono ae. Kalau menurut kalian nggak ada isinya videonya, nggak apa-apa, namanya macak review, nggak penting sisan. Oke, terima kasih.